المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang kelima, setengah daripada adab yang seyogianya diketahui oleh imam, yakni sesudah membaca Al-Fatihah. Sesudah membaca Al-Fatihah, hendaknya imam diam sejenak agar kembali nafasnya, dan makmum membaca Al-Fatihah pada sholat yang keras bacaannya atau jahriyah. Dalam diamnya ini, yakni diamnya imam selama ini adalah agar makmum bisa mendengarkan bacaan surah oleh imam. Jadi seyogianya seorang imam di dalam sholat yang dianjurkan menyaring, yakni maghrib, isya, dan subuh, sesudah selesai membaca Fatihah, diamlah sejenak sekedar makmum membaca Fatihah. Jadi jangan langsung diteruskan dengan membaca surah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam imam. Nah, di dalam diamnya imam ini dianjurkan bagi imam membaca doa. Dan seyogianya doa yang dibaca oleh imam itu yang bersumber daripada Al-Quranul Karim. Misal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, atau doa-doa yang lain. Nah, imam itu diam. Maksud diam ini tidak membaca dengan suara yang nyaring. Di dalam diamnya sunnah membaca doa. Untuk apa diamnya imam ini antara Fatihah dengan surah? Agar memberi kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Jadi makmum ketika selesai Fatihah imam, maka segeralah makmum membaca Fatihah. Nah, ketika imam memperkirakan Fatihah makmum itu selesai, maka barulah si imam memulai membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, terus sampai akhir surah. Untuk apa? Diamnya imam itu salah satu fungsinya agar si makmum dapat mendengarkan surah yang dibaca oleh imam. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Apabila dibacakan Quran bagi kalian, maka dengarkanlah dan perhatikan. Jadi jangan bersegera seorang imam setelah selesai membaca Fatihah langsung membaca surah. Jangan. Beri kesempatan makmum membaca Fatihahnya sendiri. Nah, kemudian diperkirakan imam selesai Fatihah makmum, baru imam memulai membaca surah. Itu afdalnya, itu sunnahnya di dalam berjamaah. Makanya di dalam mazhab yang lain seperti mazhab Abu Hanifah itu tidak dianjurkan malah bagi seorang makmum membaca Fatihah. Jadi Fatihah imam adalah Fatihah makmum. Jadi makmum ini tugasnya hanya mendengar saja. Dan itu di dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tugas makmum hanya sekedar pendengar dengan mengamalkan dari Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Jadi cukup mendengar saja. Nah, di dalam mazhab Imam Malik bahkan hukumnya makruh bagi makmum membaca Fatihah di dalam sholat berjamaah yang disunnahkan menyaring. Itu mazhab Imam Malik.
makruh. Kalau di dalam mazhab Imam Abu Hanifah malah haram. Tidak dianjurkan membaca Fatihah bagi makmum selama makmum masih mendengar bacaan Fatihah dan surah imam. Nah, sedangkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i maka dianjurkan, bahkan diwajibkan bagi makmum membaca Fatihah, tapi selesai membaca Fatihah imam, selesai dia mendengarkan bacaan Fatihah imam, baru makmum memulai Fatihahnya sendiri. Makanya lalu di dalam mazhab Imam Syafi'i diberi jarak bagi imam antara membaca Fatihah dengan membaca surah, agar ada kesempatan bagi makmum di dalam membaca Fatihah dan ada kesempatan bagi makmum mendengarkan surah imam. Itu pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i kebanyakan ulama. Nah, sebahagian ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i bahkan mengikuti seperti Imam Abu Hanifah. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Qira'atul imam, qira'atul makmum. Jadi imam makmum itu cukup mendengar saja. Itu sebahagian pendapat ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, seandainya ada orang yang memakai seperti ini, sekalipun dia bermadhab Syafi'i tetap dihukumkan sahih. Jadi kemudian contoh apa itu namanya tarawih, imamnya capek membaca tarawih, jadi bila kita membaca Fatihah ada sampak lagi sudah dengarkan aja. Ketika imam rukuk ikut rukuk. Itu sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i berpendapat qira'atul imam, qira'atul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Tapi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama Syafi'i berpendapat tetap makmum wajib juga membaca Fatihah. Nah, khilafiyah di dalam mazhab Imam kita Syafi'i, khilafiyah. Jadi memang ada sewaktu-waktu kita memakai yang sebahagian pendapat ini. Waktu pas momennya terkira tak karena bacaan imam ini laju benar, kita dengarkan aja imam rokok atau imam i'tidal kan usah membaca Fatihah. Selama sholat itu dianjurkan membaca dengan benyarin. Nah, bukan sholat zuhur, bukan sholat asar atau sholat sunnah yang berlimit, bukan. Alhamdulillah ada dalil ulang kita tahu. Jadi bila imam tarawih bina ajur benar, kita ada sempat lagi baca Fatihah, kita ngarahkan. Bila tak keliwat siapa tidak guru ikut ulun pola. Kurang ajar dalam kitab itu makin baca. Padahal ada dalam kitab penjelasan ulun. Tapi insyaallah ulun menyampaikan, ulun punya dalil. Artinya yang berpegang aja dengan apa yang Allah ucapkan, insya Allah ulun pun kada lepas daripada kitab. Kada yang berhafal pun ulun bepanjang mungkin kada berhafal. Ada dalil. Dan itu pun tidak keluar daripada mazhab Imam Syafi'i, karena keluar bukannya bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, tidak, masih di dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i. Seperti yang diamalkan oleh Al-Habib Ali Sahibul Maulid ketika beliau menjadi makmum bagi Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, karena Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini suaranya merdu. Jadi ujar Habib Ali, aku bila sembahyang di belakang imam aku kan baca Fatihah. Ujar Habib Ali Sahibul Maulid, karena aku ketujuh mendengar suara imam. Beliau berpendapat dengan mazhab sebahagian pendapat di ulama Syafi'i tadi, bahwasanya bacaan makmum sama dengan bacaan imam. Karena Habib Ali Sahibul Maulid itu beliau bermazhabkan Syafi'i seperti kita. Jadi tidak perlu bertaklid kepada mazhab yang lain. Paham? Jadi ya sedikit ada wawasan ilmu kita masalah.
Jadi jangan takut-takut. Nah kemudian makmum tidak membaca surah pada sholat jahriyah. Jadi makmum tidak perlu membaca surah apabila sembahyang maghrib, isya dan subuh. Tidak perlu. Imam wadduha, al-makmum di belakang, alam nashrah laka sadrak. Apapun tak baca dia. Jadi tidak perlu makmum membaca surah apabila sembahyang itu disunahkan menyaring maghrib, isya, subuh. Kecuali, nah ada pengecualian, ada istisna. Kecuali apabila ia tidak mendengar suara imam. Jadi boleh pada sholat maghrib, isya ataupun subuh karena jamaahnya terlalu banyak, kemudian mic mati sehingga kita tidak bisa mendengarkan bacaan imam. Maka bagi makmum sunnah membaca surah. Sunnah membaca surah karena dia tidak bisa mendengar bacaan surah imam. Nah ini pengecualian. Karena sesuatu hal seperti jauh atau tuli, si makmum itu tuli, maka dianjurkan bagi makmum yang tuli atau yang punya uzur lainnya yang tidak mendengar suara imam untuk membaca surah, tapi tidak dengan suara yang nyaring, tetap dengan suara perlahan. Atau mendengar suara yang tidak dipahami, atau mendengar aja, cuman mic-nya rusak, lubuk suara imam ini kada paham, imam ini membaca surah apa? Tahu makmum surah apa dibaca imam ini kada paham, kada jelas, mic-nya kebaikan. Allah, jadi mic baik pendukung juga. Ya memang roh di suatu majelis itu adalah sound system. Sound system ini bila kada baik berpengaruh dengan majelis tersebut, baik itu ta'lim ataupun maulid. Jadi kita ini menghayalkan diri kalau bagian penyairan mas mengancam atau kita sound systemnya kada memadai. Ini kita nih kan sound system kita nih ya alhamdulillah yang bagus benar tuh kada juga, pun kada bagus tuh yang ada juga pertengahan lah standar. Tapi jangan khawatir lah yang bahan gini kan boleh. Mungkin ini yang kada bandana, karena bila dinyari ini lalu storynya masjid sound system yang iya, musola sound system yang iya, karena disitulah roh di dalam suatu ibadah yang dianggap berjamaah, rohnya di situ. Kayak pelajaran pemaulidan, rohnya di sound system. Penceramah nih ya, penceramah pun pernah berceramah di tempat guru-guru yang sound systemnya nyamannya, ada keganangan lagi kan Pak 2 jam berceramah. Dan berpengaruh bila sudah sound system rusak, ada kayak baik sama 4 jam tuh sudah. Jadi berpengaruh. Nah ini kada paham nih yang dibaca oleh imam, si makmum ini mendengar aja, cuman karena sound system tadi kada memadai lalu kada paham apa yang dibaca imam, maka tetap disunahkan bagi makmum membaca surah. Sunnah bagi makmum membaca surah. Dulu lagi, atau mendengar suara yang tidak dipahami atau membaca dengan suara pelan di depannya walaupun pada sholat jahriyah, imam kegemaran. Jadi si makmum ini kadang mendengar lagi bacaan si imam, maka sunnah bagi makmum untuk membaca surah. Jadi kada masalah kita membaca surah sebagai makmum apabila ada alasan-alasan seperti ini. Imamnya kan gini, jadi imam kita di suara gini, benar. Jadi makmum yang di belakang ada mendengar lagi,
Maka bagi makmum yang tidak jelas dengan suara imam, maka bacalah surah dan hukumnya sunnah. Maka boleh ia membaca satu surah atau lebih sehingga imam rukuk. Jadi boleh lebih daripada satu surah, karena kita kadang tahu selesainya bacaan imam tadi karena kurang jelasnya bacaan imam atau karena tuliknya. Lalu kadang tahu apa yang dibaca imam, baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum rukuk ya imam, baca boleh Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Belum rukuk ulang imam. Jatuh di imam dia rukuk. Baca pulang surah An-Nas, kada rukuknya masih imam sampai ke Alif Lam Mim sampai Al-Baqarah. Karena imam tadi patung. Pertama kalah kira itu manusia ini patung kan silakan. Jadi selama imam belum rukuk dan kita tidak memahami apa yang dibaca imam, maka bacalah surah. Jika dapat satu surah dan beserta rukuk imam, maka rukuklah dengan imam. Jikalau tidak dapat satu surah lebih, misalnya baca dua surah atau satu surah di pertengahan surah rukuk imam, maka ikutlah rukuk, maka jangan diteruskan surah yang kita baca. Jadi kita mengikut imam. Bacaan kita ini hanya sekedar mengisi waktu kosong kita karena tidak jelasnya pendengaran kita dengan suara imam. Jadi jikalau imam rukuk sedangkan surah kita belum selesai, maka rukuklah dengan imam, jangan menyelesaikan surah. Karena sholat itu tidak ada diamnya. Ini terulun sembahyang bukan ada diam. As-salatu lidzikri, sholat itu kata Allah untuk berzikir kepada, artinya pembacaan. Jadi sembahyang itu tidak ada diamnya, kecuali memang pada tempat yang dianjurkan untuk berdiam, seperti ketika imam membaca Fatihah, maka sunnah makmum diam ketika mendengarkan bacaan Fatihah imam, atau ketika imam membaca surah yang jelas dan ia mendengar, maka sunnah bagi makmum untuk berdiam. Nah, selain daripada itu, jika tidak disarankan untuk berdiam, maka jangan diam. Jangan diam. Baik itu sholat jahriyah ataupun sholat sirriyah. Biar sembahyang zuhur misalnya, lalu setelah takbiratul ihram yang baca Fatihah, setelah Fatihah yang baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Selesai Qul ya ayyuhal kafirun, ternyata imam belum rukuk, baca lagi surah yang lain. Jangan diam, baca lagi surah yang lain. Terserah surah apa yang pian hafal. Ternyata setelah dia membaca surah misalnya idza jaa nasrullahi wal fath sampai selesai, ternyata imam belum rukuk juga, baca lagi surah yang lain. Jangan diam. Nah, ini kebanyakan kita karena tidak mengetahui tentang adab di dalam berjamaah, lalu setelah selesai baca surah diam. Menunggu imam rukuk. Nah, ini salahnya. Jangan. Jadi jangan diam, listen kita. Baca surah atau baca doa yang berbahasa Arab, apalagi doanya itu bersumber dari Al-Quran. Baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Atau doa yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Isi dengan membaca surah atau dengan berdoa tapi memakai bahasa Arab. Jangan diam. Di posisi manapun, rukuklah kita sudah juga subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali boleh, sudah belum juga tidak teruskan subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi, teruskan subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi sampai i'tidal imam. Jadi jangan berdiam ketika menunggu perpindahan rukun, jangan. Jadi tidak dianjurkan. Makanya definisi daripada sholat itu aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Aqwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, perbuatan-perbuatan, makhsusatun, yang ditentukan oleh syariat, muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itu definisi daripada salat. Jadi kadang sembahyang itu berdiam ya benar. Di dalam tahiyat demikian juga. Apabila selesai kita membaca tahiyat akhir sedangkan imam belum salam, maka baca doa. Baca doa. Apa doa yang hafal Rabbana atina aja misalnya, itu aja baca. Belum lagi salam, boleh kidulang Rabbana atina fid dunya hasanah. Belum juga salam, boleh kidulang Rabbana atina. Jangan diam menunggu salamnya imam. Paham? Ini banyak yang kurang yang masih kada takut karena dia jangan. Saya kalau perlu di dalam segala gerakan kita itu seluruhnya diisi dengan zikrullah. Seluruhnya diisi dengan zikrullah. Sekalipun hati dalam keadaan lupa, mendingan kata ulama, lisannya ingat sekalipun hatinya lupa, itu lebih baik daripada lisannya lupa hati lupa. Sudah lisannya kada berzikir lawan Allah, hatinya kada ingat lawan Allah, ini lebih segera azabnya Allah kepada dirinya daripada orang yang lisannya berzikir kepada Allah sedangkan hatinya lupa dengan Allah. Dia biasanya membaca salawat Rasulullah. Biar ada ingat, biar mahaya bang hati kada apa. Yang penting lisan berzikir kepada Allah, memuji nama Rasulullah. Misalnya, man dzakaraka faqad dzakarani. Siapa menyebut namamu wahai Muhammad, maka sungguh menyebut namamu. Jadi ketika kita membaca salawat kepada Rasul, maka dihukumkan sebagai zikrullah. Masalah hati kita ingat kada ingat itu terserah, yang penting muntung kita ingat. Jadi jangan merompal-rompal, jangan membaca aja hati kada ingat. Mending dia seorang membaca kada hati kalau kada ingat, bagiannya banget. Syukur ketika ia bisa berzikir sekalipun hatinya dalam keadaan lupa dengan Allah. Syukur. Tapi terlebih utamalah lisannya ingat, hatinya pun demikian. Itu lebih utama. Jadi seandainya di dalam tahiyat ulang-ulangi, selesai kita membaca tahiyat, ternyata imam belum salam, maka jangan diam menunggu salamnya imam, tapi bacalah doa dengan bahasa Arab. Baca doa, hafal doa salamat, baca doa salamat di tahiyat. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil ilm wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jism wa sa'atan fil rizq. Ini saja ada masalah. Asal jangan diam melihat. Baca aja doa penting dengan bahasa Arab. Kata Bapak.
Mundoa haul jamaah ada jadwal waktunya di sudah ini sok doa maka menyambut nyarap toh ganal bin arang juga khususan tidak utuh ganal batal sembahyangnya karena namanya itu bahasa ajam. Ajam itu bila kita menyebut nama daerah atau nama tempat atau nama sesuatu dengan bahasa ajam itu membatalkan sholat. Jadi modern kayak orang berdoa tolak bala kunut nazilah ternyata menyambat virus corona. Virus corona itu bahasa ajam, ini akan membatalkan sholat di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Nah ini yang ada yang nggak tahu masalah ini. Jadi jangan sampai di dalam sholat kita itu memakai bahasa ajam selain daripada bahasa Arab. Kemudian karena sholat itu tidak ada diamnya kecuali yang disyariatkan. Nah memang ada diam yang disyariatkan, ya salah satunya imam baca surah kita disunnahkan diam karena dianjurkan kita untuk mendengarkan dan memperhatikan bacaan surah imam. Yang keenam ada di dalam berjamaah imam tidak melebihi dari 3 kali ketika membaca tasbih pada waktu rukuk dan sujudnya. Jadi imam jangan lebih daripada 3 kali. Jangan mencari afdal, beda jadi imam 11 kali dalam tasbih rukuk. Paling sekali jadi imam bantu usia orang. Dia mengkawan jangan lagi jadi imam. Karena di belakang kita ini ada orang tua yang tidak mampu untuk berdiri lama. Ada orang yang hendak behera, menggetar-getar awak menahan tahi aja. Ada orang yang hendak bakantut, ada orang yang kelaparan, ada orang yang punya urusan, ada hajat yang lainnya untuk bersegera. Maka seyogianya jadi imam itu harus paham dengan makmum yang di belakangnya yang berbagai macam mereka hajat. Jangan membaca surah terlalu panjang. Jangan tasbih ruku terlalu lama, lebih daripada 3 kali tasbih. Nah kecuali kita sholat sendirian, atau kecuali memang sholat itu disyariatkan untuk membacanya 10 kali, misalnya di dalam sholat tasbih. Nah ini karena makmum ini tahu kita ini mengalami sembahyang tasbih, berarti rukuk itu lawas, karena sudah diketahui oleh makmum. Namun ini memang hendak behera, jadi makmum di sembahyang tasbih mereka dosa. Karena memang sholat tasbih ini sudah kita ketahui, jikalau kita ikut tasbihnya lama, rukuknya lama, i'tidalnya lama, sujudnya lama, duduk antara 2 sujudnya lama, kita sudah mengetahui. Nah ini boleh bagi imam menyempurnakan bacaan tasbihnya 10 kali di dalam sholat tasbih. Jadi jangan lebih daripada 3 kali. Diriwayatkan bahwa ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu sholat di belakang Umar bin Abdul Aziz yang menjadi amir di Madinah. Amir ini bupati. Amir bupati. Lain gubernur itulah, berarti kan di bawah gubernur. Amirul Madinah. Amir itu artinya orang yang memerintahkan. Amir, orang yang memerintahkan. Makanya Sayyidina Umar tidak ingin dikatakan sebagai khalifah, tapi beliau ingin disebut sebagai Amirul Mukminin, orang yang memerintahkan kepada orang yang beriman. Bupati jadi di negeri Madinah, Umar bin Abdul Aziz. Jadi Anas bin Malik ini sembahyang di belakang bupati, berarti yang jadi imam bupati.
lah bupati orang Bahari bang, alim-alim, gubernurnya alim, presidennya alim. Kita sembahyang di belakang pimpinan kita, sembahyang zuhur juga nyari. Kayaknya si presiden tadi kan tahu juga zuhur ini sembahyang bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sembahyang zuhur. Ya Rasulullah. Dia berkata, tidak pernah aku sholat di belakang seseorang yang sholatnya menyerupai Nabi Muhammad SAW daripada pemuda ini. Sayyidina Anas bin Malik, beliau itu menjadi khadamnya Rasulullah. Jadi tahu benar cara sholatnya Rasulullah. Rancak benar ikut berjamaah bersama Rasulullah. Anas bin Malik. Lalu berkata Anas ini kepada Umar bin Abdul Aziz, tidak pernah aku merasakan sembahyang di sini di belakang orang yang mirip banget lawan Rasulullah kecuali lawan pemuda seorang ini, lawan bupati di Madinah. Allah. Kami bertasbih di belakangnya 10 kali dan itu adalah baik. Jadi akan tetapi 3 kali itu lebih, apabila jamaahnya lebih banyak maka hal itu lebih baik. Jadi apabila memang 10 kali itu bagus bertasbih sekalipun jadi imam, jikalau makmumnya itu memang memahami, artinya orang yang kuat berdatang makmumnya, dan orang yang memang ahli ibadah berdatangan. Nah, tapi dan jamaahnya pun juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau jamaahnya itu banyak, maka dianjurkan jangan lebih daripada 3 kali. Karena dikhawatirkan semakin banyak jamaah, semakin banyak hajat makmum. Semakin banyak hajat makmum. Jadi imam itu harus meringankan di dalam bacaannya. Apabila yang hadir adalah makmum yang hanya memusatkan perhatiannya pada agama, ini makmum ini ahli ibadah, ketujuh ibadah, dan tujuannya hanya untuk agama Allah, hidupnya hanya untuk Allah, si makmum ini, maka tidaklah mengapa imam bertasbih 10 kali, karena makmumnya ini ahli ibadah juga. Karena masalah imam lebih daripada 3 kali karena mengetahui keadaan makmum. Ini adalah cara menggabungkan riwayat ini, demikian yang disebutkan dalam Al-Ihya. Jadi ada riwayat memang Rasulullah itu bertasbih 10 kali di dalam rukuknya. Ada riwayat Rasulullah itu bertasbih tidak lebih daripada 3 kali di dalam rukuknya. Nah, riwayat ini bagaimana caranya? Berarti ini kan kalau di dalam usul fikih namanya ta'arud, bertentangan antara 2 hadis, bertentangan antara 2 riwayat. Apakah salah satunya salah, satunya benar? Tidak, kedua-duanya benar. Al-jam'u bainal riwayatain, mengumpulkan 2 riwayat. Itu di dalam usul fikih. Oh, ternyata pemisahnya, pembedanya, kalau makmum yang di belakangnya orang yang ahli ibadah, orang yang gemar untuk beribadah, orang yang memusatkan perhatiannya pada agama Allah, maka silahkan bagi imam bertasbih 10 kali karena cocok lawan makmum. Tapi kalau makmumnya itu lebih banyak dan sehingga imam tidak bisa memperkirakan hajat makmum yang di belakangnya, maka seyogianya bagi imam jangan lebih daripada 3 kali. Nah, ini al-jam'u baina riwayatain, mengumpulkan antara 2 riwayat. Karena kadang mungkin riwayat itu ada yang salah, ada yang bujur, kadang kedua-duanya bujur, kedua-duanya bujur. Tinggal sikonnya mungkin, situasi dan kondisinya. Nah, kemudian
Habib Umar bin Hafidh, beliau itu menggabungkan dua riwayat di dalam memakai imamah. Coba lihat di imamah sini, bola-bola. Jadi ada yang sebelah kiri itu terbuka telinga, sebelah kanan tertutup telinga. Ternyata di dalam riwayat masalah imamah, Rasulullah pernah memakai imamah yang menutup kedua telinga. Menutup kedua telinga. Ada riwayatnya Rasulullah memakai imamah dengan terbuka kedua telinga. Kayak Abah Guru kan biasanya terbuka kedua telinga sini. Itu Abah Guru pakaiannya. Nah, sedangkan Habib Umar, beliau menggabungkan dua riwayat tadi. Sebelah kanan tertutup, sebelah kanan terbuka, sebelah kiri terbuka, sebelah kanan tertutup. Allah. Al-jam'u baina riwayatain, mengumpulkan antara dua riwayat. Sama halnya di dalam membaca Fatihah. Di dalam ayat Maliki Yaumiddin, itu riwayat yang pertama mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Riwayat yang kedua mim pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, beberapa habaib dari tarikh mereka sholat menggabungkan dua riwayat ini. Rakaat yang pertama mereka panjangkan mimnya, rakaat yang kedua mereka pendekkan mimnya. Karena Fatihah ini khilafiyah di dalam Maliki Yaumiddinnya, ada yang panjang, ada yang pendek, khilaf. Ada dua riwayat. Ada yang Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Jadi kemudian mendengar imam dia Maliki Yaumiddin, ia mengambil riwayat yang mimnya itu pendek. Nah, kalau kita kan di sini masyhur karena qiraat Imam Hafs itu memanjangkan mim, Maliki Yaumiddin, panjang mimnya. Kalau dia mendengar imam yang membaca Maliki Yaumiddinnya dengan pendek mimnya, itu memang ada riwayat yang lain seperti itu. Jadi ada yang menggabungkan dua riwayat tadi, rakaat yang pertama dengan panjang mimnya, rakaat yang kedua dengan pendek mimnya. Digabungkan al-jam'u baina riwayatain. Nah, sedangkan Malikin Nas di dalam surah An-Nas itu hanya satu riwayat saja. Jadi tidak boleh memanjangkan Malikin Nas di dalam surah An-Nas, kata boleh. Ini kita ini rancang tahu 4 lagu. Itu 4 lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Lobot. Maka ini banyak orang yang membaca yang malikin nas, salah. Kalau Maliki Yaumiddin memang seperti itu bacaannya. Riwayat yang lain Maliki Yaumiddin. Sedangkan untuk Malikin Nas itu tidak ada. Yang ada hanya Malikin Nas. Nah, ini bagi surah An-Nas kita nih. Banyak rancang bila berjamaah tuh dibaca tuh rancang terdengar Malikin Nas, mimnya panjang. Jangan dipanjangkan mimnya, pendek saja. Malikin Nas, Ilahin Nas. Dia bisa berpengaruh ke ilahinya tadi, karena Ilahin Nas tadinya panjang, lalu Malikin Nas, Ilahin Nas. Lalu model kayak cocok. Padahal luput. Perhatikan ketika baca Al-Quran panjang dan pendek itu berpengaruh pada makna. Apalagi di dalam makharijul huruf itu sangat berpengaruh bagi makna, bisa merubah makna bacaan. Tasydid apabila tidak dibaca itu bisa berpengaruh dengan makna.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibacanya iyyaka na'budu, iya ada bertasydid itu berubah maknanya. Apabila membaca Fatihah menghilangkan salah satu tasydid di dalam Fatihah, itu sudah melanggar syarat di dalam membaca Fatihah. Artinya Fatihahnya tiada sah. Apalagi ketika dihilangkan tasydidnya berubah makna, berubah pemahaman bisa menyebabkan yang murtad kepada Allah. Kalau makna iyyaka na'budu artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tasydid ada dia. Kalau iyyaka na'budu, iya itu ismun min ismi syams, salah satu nama bagi nama matahari. Iya. Jadi maknanya hanya kepada matahari kami menyembah. Nah ini yang mengundang murtad kepada Allah. Salah ucapan, salah baca, salah arti, salah pemahaman. Salah pemahaman bisa menyebabkan murtad. Jadi bujur akan baca tidak. Saya ulun sering mengulang-ulang masalah ini agar kita jangan terburu-buru. Artinya memperhatikan apa yang kita baca itu, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan makharijul hurufnya, diperhatikan tasydid-tasydidnya, diperhatikan terutama di dalam rukun-rukun qauli ketika sholat. Diperhatikan, jangan asal-asalan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuak itu ya berita ada bujur. Allahu Akbar berarti waktu itu bahasa Arab ada. Seorang menukut membaca takbiratul ihram kuak orang Allahu Akbar, jangan kuak. Lalu beritanya ada bujur kuak. Ini karena kurang memperhatikan masalah ibadah. Imam Abu Hanifah beliau mengatakan tahsinul a'mal khairun min takthiriha. Memperbaiki amal ibadah itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada memperbanyak amal ibadah. Perbaiki dulu amal ibadah kita, bukan langsung memperbanyak amal ibadah kita. Jadi jalannya yang pertama tuntut ilmu, kemudian setelah menuntut ilmu berusaha memperbaiki amal ibadah kita. Setelah ia baik amal ibadahnya, maka jalan yang selanjutnya perbanyaklah amal ibadah. Jadi bukan langsung memperbanyak amal ibadah. Orang tuh bersolawat, mendengar solawat, dan guru banyak bersolawat. Awal-awalnya yang harus kita tempuh perbaiki bacaan solawat kita. Itu awalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai son. Allahumma salli, jangan Allahumma salli, jangan pakai sin. Allahumma salli, ya Allah berikanlah rahmat dan anugerahmu kepada Rasulullah. Itu maknanya salli. Kalau kita rubah Allahumma salli, ya Allah cabut pedang bunuh Muhammad, itu antara sod dengan sin saja, itu maknanya luar biasa jauhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lawan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Memang benar didengar, oleh karena itu pada kanan kamu Muhammad biar menulis huruf Latin teh Muhammad. Orang diberi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, waras. Jadi bukan memperbanyak prosesnya, tapi perbaiki dahulu. Setelah baik, baru berusaha memperbanyak.
Sama masalah ibadah apapun, perbaiki dahulu wudu, perbaiki dulu wudu kita. Sholat, perbaiki dulu sholat kita, baru silahkan menambah sholat sunnah yang lain. Baca Quran, perbaiki dulu bacaan Quran, biar 2 ayat tapi baik, mujur, pas, pulang, lebih baik daripada satu lambaran tapi ada dan mujurnya. Ini qaidah, perkataan Imam Abu Hanifah ini seakan-akan menjadi qaidah tahsinul a'mal khairun min taktsiriha. Memperbaiki amal ibadah itu lebih baik daripada memperbanyaknya. Baiki dahulu amal kita. Ibarat berjamaah, baiki dahulu jamaah kita, apa yang pasnya, jadi makmum, apa adabnya, bukan hanya melaksanakan sholat jamaah, tapi ilmunya enggak ada. Perbaiki dulu. Ini sangat penting. Qabulul a'mal asyaddu ihtimaman minal a'mal. Mencari agar diterima amal ibadah kita itu lebih utama daripada beramal itu sendiri. Jadi cari bagaimana cara amal ibadah kita diterima oleh Allah. Itu dahulu jangan cari bagaimana cara amal ibadah kita diterima oleh Allah. Itu lebih utama daripada beramal itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah imam tidak menambahi setelah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad pada tasyahud awal. Jadi jangan ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan ditambahi. Jadi cukup imam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena memang batas tasyahud awal itu tikas bersolawat kepada Rasulullah. Sedangkan bersolawat kepada keluarga Rasulullah itu tasyahud akhir. Nah ini bedakan. Jadi batas tasyahud awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Dikasih itu ya. Jangan lebih, apalagi jadi imam. Ini kan jadi imam, innaka hamidun majid, tuntung Allahu Akbar, naik ke tahiyat yang ketiga, luput. Baik jadi imam ataupun makmum, maka cukup batas tasyahud awalnya 3 sholawat kepada Rasulullah. Kalau ingin meneruskan, nanti di tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu yang wajibnya saja itu 3 sholawat lawan Rasulullah, itu yang wajibnya. Sedangkan sholawat kepada keluarga Rasulullah itu hanya sunnah di dalam tasyahud akhir. Nah ini nanti perhatikan. Jadi batas yang wajibnya membaca tasyahud akhir itu 3 sholawat kepada Rasulullah. Dari at-tahiyyatu sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu yang wajib. Yang wajibnya. Sedangkan wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sampai tutup itu sunnah saja. Dan sholawat kepada keluarga Rasulullah dihukumkan sebagai sunnah ab'ad. Dihukumkan sebagai sunnah ab'ad. Jadi orang yang sholat itu seyogianya dia bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Dia bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi bacaan tasyahud yang wajib itu dari at-tahiyyat sampai sholawat kepada Rasulullah. Sedangkan sholawat kepada keluarga Rasulullah itu hanya hukumnya sunnah.
sunnah. Terus ada sebahagian muballigh yang menyampaikan, kalau kita tidak bersalawat kepada keluarga Rasulullah maka salat kita tiada sah. Ada pula terkadang muballigh yang menyampaikan itu, kalau kita tidak bersalawat kepada keluarga Rasulullah maka salatnya tiada sah. Padahal salawat kepada keluarga Rasulullah itu hanya hukumnya sunnah. Yang namanya sunnah apabila ditinggalkan tidak mengapa, dan sholatnya tetap hukumnya sah. Beda dengan rukun, beda dengan syarat. Syarat apabila ketinggalan sekalipun hanya satu, rukun apabila ketinggalan sekalipun hanya satu rukun saja maka sholatnya tiada sah. Sedangkan sunnah apabila ketinggalan sekalipun banyak maka tetap hukumnya sah, cuman kurang afdal. Terus bagaimana pendapat muballigh ini yang menyampaikan demikian? Mereka berpendapat atas qaul qadimnya Imam Syafi'i. Sedangkan qaul qadim Imam Syafi'i itu tidak dipakai lagi tentang masalah ini oleh jumhur ulama. Nah, ini yang harus dipahami. Qaul qadim Imam Syafi'i ada beberapa poin yang bisa dipakai, ada yang memang tidak dipakai lagi. Jadi Imam Syafi'i punya dua qaul, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu ketika beliau di Iraq atau di Basrah, qaul jadid ketika beliau berada di Mesir. Qaul jadid itu qaul baru. Artinya ketika Imam Syafi'i diam di Mesir, beliau merubah pendapat beliau yang dulu ketika beliau berada di Mesir ini dengan pendapat baru, maka disebutlah qaul jadid. Nah, di dalam qaul jadid inilah banyak ulama yang tidak memakai lagi qaul qadimnya Imam Syafi'i, cuman ada beberapa poin yang masih bisa dipakai. Nah, salah satu pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i adalah di dalam membaca shalawat kepada keluarga Rasulullah. Jadi menurut Imam Syafi'i ketika beliau berada di Basrah, ujar Imam Syafi'i, amun kada membaca shalawat kepada keluarga Rasulullah di dalam salat, maka salatnya tiada sah. Tapi setelah beliau berada di Mesir, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya shalawat kepada keluarga Rasulullah itu hukumnya sunnah. Seandainya ketinggalan, maka salatnya tetap sah saja. Bisa paham? Tahukah memahami maksud dodol? Kalau ada khilaf, kita pernah menjelaskan masalah ini. Masalah qaul qadim, qaul jadid. Pendakwaannya sih kok aja Imam Syafi'i aja, cuman beliau punya pendapat yang dulu dengan pendapat yang baru. Bukannya dua ikom, ada si ikom aja. Adapun makmum maka disunahkan baginya berdoa setelah tasyahud, setelah selesai tasyahud dan shalawat atas Nabi Muhammad SAW sebelum imam. Jadi bagi si makmum baik di tasyahud awal atau di tasyahud akhir, bagi si makmum ketika ia selesai membaca tahiyat awal, tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, imam belum lagi berangkat naik ke rakaat yang ketiga, imam belum tuntuk, maka makmum sudah tuntuk salawat. Apakah disambung dengan salawat kepada keluarga Rasulullah? Tidak, cukup dibacanya doa. Jadi tidak bisa disambung. Namun imam belum naik lagi ke rakaat yang berikutnya. Tadahulu makmum membaca tahiyat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tuntung sudah tasyahud awal, sedangkan imam belum lagi berdiri. Tambah hijab. Rabbana atina. Doa andalan sebutihannya doa apa?
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, jadi tidak menambahi dengan sholawat kepada keluarga Rasulullah karena itu bukan pada tempatnya. Paham? Tempatnya nanti di tasyahud akhir. Di tasyahud awal maka cukup sholawat kepada keluarga Rasulullah. Seandainya ia lebih dulu dari imam selesai membaca tasyahud awal, maka cukup menambah doa, tidak perlu menyambung dengan sholawat kepada keluarga Rasulullah. Itu pertama. Nah kemudian di tasyahud yang akhir selesai makmum innaka hamidum majid, misalnya nih makmum selesai, imam belum lagi selesai, maka disunnahkan bagi makmum menambah doa-doa sesudah tasyahud akhir tadi, baik doa yang warid dari Rasulullah ataupun doa yang tiada warid dari Rasulullah. Yang warid dari Rasulullah kan yang dianjurkan sesudah tasyahud Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir, kan gitu doa yang warid sampai penuh. Sampai fitnatul mahyi wal mat wa fitnatul masih dajjal, dari situ itu doa yang warid dari Rasulullah. Seandainya tidak memakai doa itu bolehlah, boleh asal dengan bahasa Arab. Doa bertasmiyah paling buruk ya sudah. Sejak disambat ngaramnya aja tadi, bilang ngaram yang ngancam. Ustaz, aneh juga doa tasyahud akhir kada hafal, doa tasmiyah hafal. Lagi jam kadang. Sama kawan ulun waktu masuk awal pesantren ya, hanya masuk tahun pertama pesantren yang dihafalnya talakin, masih ulun jauhnya. Dosa lama dulu dihafali, doa tolak balak banyak benar masih yang dihafali talakin jauh apa dihafalinya lama mufarisal. Jauh apa yang kau hafal? Talakin ya Allah ya Rasulullah. Jauhnya kata lakin. Kurang dosa lambat tuh dihafali. Rarampah kampung guru ulun bahari. Kita ini nang kawah hafal rarampah kampung, apalagi penuntut ilmu nih, bila orang rancak nih hadir di majelis taklim bahwa kita pulang kampung itu tahu apa disuruh orang baca doa salamat, makanya hafali dulu doa salamat. Jangan kayak paloy ini dianggap orang alim. Palu ini hendak begini lawan anak Pak Haji karena bunga desa. Jadi setiap anak Pak Haji ini mencari orang yang ketujuh, batapihan yang ketujuh membawa kitab. Palu ini gak ada kurang akal. Setiap rumah, setiap lalu di rumah Pak Haji tadi batapihan, membungkus, papan catur lawan sajadah. Jadi dikira Pak Haji ini kitab ya sudah Al-Quran alimnya anak kurang. Sampai ke pasar buka papan catur tadi sampai seharian bercatur ya ya. Boleh pada pasar lewat pulang masih bungkus saja batapihan mah luar biasa, boleh diisukan menuntut ilmu sampai ke saja. Tertarik akhirnya anak Pak Haji ini lawan si Palu ini jar Pak Haji ulur nyawa adakah sudah calon kadang-kadang nyawa hendak kalau yang akan lawan anak unda aku lihat income ini soleh benar orangnya jar Palu ya tunggu aku sembahyang istikharah ada kan suaka sembahyang istikharah tunggu aja lah orang sembahyang istikharah dulu iya ayat aku sembahyang istikharah tuntung isok ada sembahyang yang ada daripada alhamdulillah ulun sudah sembahyang istikharah bahwasanya ulun setuju aja jalannya karena itu juga tujuan. Walhasil bila dikawinakan lawan anak Pak Haji biar karun Palu ini habis sinyak yang kurang karena malam pertama ada tahu kisah dari itu dan Palu. Karena beginian ini kan ada wadi wajibir namanya. Wadi wajibir itu boleh memaksa anaknya nikah dengan orang pilihan wadi itu ada. Tapi
Tapi kalau sudah janda itu nggak ada lagi yang namanya wali mujbir, kada boleh dipaksa. Boleh. Jadi boleh yang namanya si wali ini menjodohkan anaknya kepada orang lain yang diinginkan oleh abahnya. Karena abahnya ini masih statusnya wali mujbir, kecuali anak yang sudah janda. Cara mengetahui anak itu setuju kada setuju bila ditabuni nyawa anak lawan si pulang bila ia berdiam, maka ujar ulama as-sukut adamatur ridha, diam itu tanda setuju. Jadi beginian bila anak dikawinkan mengawinkan bila kada setuju pada kada setuju. Ini kada mana ya maka orang Tuhan dia lalu bertakun orang Tuhan guru ada kaidah as-sukut adamatur ridha, bila ia berdiam berarti yes. Padahal si begini kada aku mau kayak kada seharusnya berpandir. Jadi jangan ranai aja. Dikawinakan diisukan walhasil diisukan orang tuha apa ngarannya min tuha palu ini mengadakan salamatan gonol-gonolan karena diisi anak orang alim. Dari kami kiau sakampungan, ikiau sakamuan nukar wadai macam-macam. Ada tahu yang lagi banyak wadai bingka, wadai roti pisang, untok, apa macam-macam ditungkai sakampungan. Banyak tuntung sudah sarumahan tiba, walhasil nak ikan naik bacakan doa selamat. Ketar paru, ada bahar doa selamat. Jadi bingung kayak apa akalan ngaran bin Tuhan bungol juga kan dia paham juga dua salaman. Amin amin ya Allah ya Allah mama bingga ya Allah Allahumma untukana Allahumma afamana. Sampai lagi ngaran wadah yang di hadapan tadi. Allahumma jinjimana Allahumma roti bisingana asal ada Allahumma laut anak di ujungnya ya sudah. Jadi bingung lalu ini nangkai apa cara menutupnya habis wadah ini sudah tersambat. Habis tersambat sudah kada ada lagi apa yang dibaca. Allahumma habis sudah piring anak sampai ke piring anak begitu. Akhirnya kayak apa cara menutupnya melihat di buncuk rumah ada sesapu lidi. Hanya keganangan bilah mati kayak arhamar rahimin. Hanya keganangan mengganang yang dirahmatika atau keganangan satu lagi keganangan bilah latika ya arhamar rahimin. Kalau alhamdulillah anak orang maka mungkas sudah tertipu ya Rasulullah. Jadi ayub pun ada waktu barang di keluarga barang ibarat keselamatan keluarga karena mengiau tuan guru. Jadi karena guru kada haur masih mandi pas guru haur paham tak? Baru rambutan kemaja, bingung kemaja, betul bulan. Kayaknya untuk hari sudah apa yang doa selamat yang mana? Barang aja yang bahagia aku ingat lagi saja. Banyak wah ini belum ada hafal. Bah di ruangan bukunya tertinggal kacamata aja. Alasan aja membaca kata bisa. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi mau ada waktu alangkah baiknya bagi lelakian ya tadi orang kampung doa tolak pada yang handap-handap aja doa selamat abadi doa arwah dihabadi. Ada waktunya yang memang kada kawa yang lain harus tidak ada waktunya. Bah orang lain datang cerita atau tuan guru datang ada dapat sedia makanan sudah orang sudah terkumpul bingung sorong-sorong menyorong akhirnya ada tahu siapa yang membaca dulu kejadian pernah di rantau kejadian yang nyata. Jadi kadang ada yang memimpin akan membaca Yasin karena ada bisanya baca Yasin. Jadi bingung tuan guru kada hadir kayak apa bisanya aja. Siapa mau memimpinakan kada kawannya cuma memimpinakan. Jadi yang dia Yasin ambil para PMG aja sih kan Yasinnya para kipasnya para merasa sudah ya merasa ada orang yang di dalam tadi merasa sudah tutup sudah kita makanan karena sudah terasa bau Yasin ada.
Ternyata kira-kira ini kisah hanya biar kisah ulahan nyata dan terjadi. Ya Rasulullah, kadang yang tukang pimpin akan membaca Yasin, kadang bisa membaca Yasin. Ya Rasulullah, dan maras kita melihat. Nah, jadi apabila selesai makmum membaca sholawat, membaca tasyahud awal, ternyata imam belum lagi berdiri, maka sambunglah dengan membaca doa. Jangan menyambung dengan sholawat kepada keluarga Rasulullah atau seterusnya, jangan, sambung dengan doa. Nah, apabila tahiyat akhir selesai, yang membaca tahiyat akhir, sengaja imam belum lagi salam, jangan diam, maka sambunglah dengan membaca doa-doa, apalagi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis atau daripada para sahabat. Yang kedelapan, wallahu a'lam bissawab. رضا تعالى بها الخلاف الفاتحة. إياك نعبد. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا نور صلي وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد النور وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك فنورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.